Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung Ibu siapa ya? Ibu Nadiro Zahro Tunisa. Selamat datang di web yang keempat ya, Ibu Nadiro. Selamat Eh, malam. ya, ini walaupun masih sepi, kita mulai saja ya Bu. Semoga nanti berjalannya web yang keempat ini teman-teman lain banyak yang bergabung. Oke, Baik, pada baik. web yang keempat ini saya akan bahas beberapa topik yang sudah ada ya materinya di dalam aktivitas pembelajaran. Cuma sekarang ini saya coba diskusikan kembali apa namanya ini ya apa yang dimaksud dengan ini. Walaupun sebenarnya eh, Ibu Nadiro dan teman-teman itu sudah diberi modul, sudah diberi buku, bisa diakses di FTV. Itu mungkin pengayaannya lebih lanjut. Jadi di web yang keempat ini di akhir nanti kita akan coba diskusikan sedikit apa tugas ya terkait tugas terakhir. Nah, jadi kalau misalnya masih ada yang belum sesuai kriteria penilaian optimal itu nanti bisa diperbaiki. Itu nanti bisa saya koreksi ulang lah seperti itu. Ibu Nadiro untuk semua tugas aman ya? Mulai dari tugas 1, 2, dan yang terakhir. Atau ada yang nggak ngerjain, tapi rasa saya ngerjain lah. Aman ya Bu Nadiro? Aman, Bu, aman. Oke. Apanya memang seperti itu, karena web ini kalau nggak salah ngambil porsi yang cukup besar nanti di nilai akhir selain nilai UAS. Dan jadi nilai UAS itu bukan semata-mata dari web ya, Bapak Ibu ya. Nanti mungkin yang bergabung nilai akhir itu gabungan dari UAS dan TUEP. Jadi kalau misalnya webnya itu ada mungkin satu tugas yang nggak selesai, itu memang gagal itunya uh, webnya. Itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jangan sampai webnya gagal mempengaruhi nilai akhir kan sayang ya. Nah, jadi eh, saya pun selalu ini kalau misalnya di tugas itu ada yang tidak sesuai, maksudnya belum sesuai lah untuk dapat nilai maksimum, itu saya pasti minta Bapak Ibu ulang gitu ya, supaya apa? Supaya nanti nilainya optimal. Dan saya akan koreksi kembali seperti itu. Ya, jadi gitu aja untuk yang ini. Di web yang terakhir ini eh, apa ya? Selain pengerjaannya, nanti waktunya juga masih lama 1 minggu lagi. Itu nanti bisa diperbaiki. Terus apa yang mau saya sampaikan di web yang terakhir ini ya? Ya pokoknya Bapak Ibu selesaiin setiap tugas. Karena saya pun nggak bisa ini. Karena kalau udah ditutup sistem, Bapak Ibu sebelumnya nggak ngupload, terus minta nilai misalnya, masih bisa nggak Bu dinilai? Ada beberapa saya ketemu gitu. Saya nggak bisa nilai. Jadi beda case kalau Bapak Ibu sebelumnya udah pernah upload tapi mau perbaikan. Nah, itu masih bisa. Nanti perbaikannya kirim ke email atau bagaimana. Jadi saya masih bisa ngasih perbaikan gitu ya. Itu saja dulu untuk informasi awal. Kita lanjut saja dengan materi yang pertama ya. Terakhir kita kan udah bahas pengenalan tentang Java ya, beberapa tipe data, operator yang ada pada Java. Nah, memang Java ini adalah pemrograman yang dipakai dalam referensi materi kita, modul kita untuk mengimplementasi apa yang sudah kita kerjakan dari flowchart atau pseudocode gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang membuat tugasnya di luar Java NetBeans, maaf, saya nggak bisa. Bahkan saya minta ulang, karena bahkan saya nggak ngasih nilai karena apa yang kita pelajari di luar dari yang Bapak Ibu bikin. Nah, sebenarnya kita belajarnya Java, dibikin pakai C++, dibikin pakai Python. Nah, terus buat apa modul Java ini seperti itu? Tapi kalau misalnya Bapak Ibu
Sorry. Nah, ini metode lagi metode. Metode ini Bapak Ibu di dalam Java digunakan untuk memproses suatu instruksi. Nah, jadi ada tugas tertentu, misal kita punya modul nih. Ini modulnya buat hitung luas persegi ya. Ini modulnya buat hitung panjang panjang jari-jari ya misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau hitung panjang jari-jari dengan nilai yang berbeda, panggil aja fungsi untuk hitung jari-jari. Tapi kalau kita mau proses hitung luas persegi dengan nilai yang berbeda, panggil aja si luas persegi tadi. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan metode. Cara membuat metode itu gimana? Dia di dalam my class, di dalam public class. Nah, ini nama metodenya. Ini kan statik nih, void, ini metode. Nama metodenya my method, ini nama metodenya my method. Tipenya void. Void itu tidak memberikan nilai, jadi proses itu selesai di situ Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa pakai lagi nilai itu di di metode lainnya atau di kelas lainnya, karena dia selesainya di situ saja, di metodenya itu aja sendiri, gitu ya. Coba kita lihat contohnya di sini. Ini ada metode nih, namanya my method. Isinya hasil dari metode. Cuma nampilin label hasil dari metode aja. Terus tipenya void. Nah, kalau void ini dia nggak bisa dikirim nih. Misalnya kita kirim lagi nilainya keluar, nggak bisa. Dia selesai di situ aja. Nah, jadi kalau pas kita panggil dia di sini, my method, jadi dia nampilin ini aja, hasil dari metode. Nah, itu. Jadi kita nggak perlu ngetik nih printf hasil dari metode. Kita panggil aja metode yang sudah memiliki fungsi untuk menampilkan hasil dari metode gitu. Lanjut. Ini sama ya, ini cara manggil metode juga nih. Oh ya, jangan lupa pakai kurung kalau panggil metode ini, bedanya ya itu aja. Nah, sekarang ini kan contoh lain ya. Ini bentuk implementasi nih untuk metode yang sifatnya void. Saya lebih suka memakai istilah metode yang tidak mengembalikan nilai itu void gitu ya. Ini misalnya kita panggil fungsi nih. Ini kan fungsi nih. Cari nilai ganjil genap fungsi nih kan. Terus ada dua di sini. Nah, dua ini Bapak Ibu nilai yang mau dikirim ke parameter. Coba kita lihat di fungsi kita ini. Ada fungsi cari nilai ganjil genap, parameternya nilai. Nah, jadi maksud parameter ini adalah hal yang harus dipenuhi supaya proses di dalam fungsi itu bisa bekerja. Nah, jadi dia harus dipenuhi di sini nilai. Nah, jadi ketika kita panggil fungsi itu, barengi dengan nilai yang mau kita kirim ke parameter. Nah, dia kan cuma butuh nilai 1, ya udah berarti nilainya 2 misalnya. Jadi kita kalau ini fungsi yang dipanggil, berarti sekarang nilai yang di sini berubah jadi 2. Nilai sekarang adalah 2 bagi 2. Kalau nilainya 1, berarti nilainya ganjil. Kalau nilainya genap, kalau tidak berarti nilainya genap. Ini modulus ya, Bu. Ya, sisa bagi. Kalau misalnya ada hasil 1 kan itu berarti dia genap, ganjil. Kalau tidak dia genap. Nih, kalau kita panggil yang di sini, berarti sekarang nilai ini berubah jadi 16. Nah, gitu maksudnya. Ini contoh implementasi ya, implementasi dalam coding. Contoh nih, ada variabel integer x, y plus 0. Terus sekarang nilai y dikasih 3. X katanya cari nilai ganjil genap y. Nah, ini kan fungsi nih Bapak Ibu ya, cari nilai ganjil genap isinya y. Y itu 3. Nah, berarti parameter yang bakalan dikirim ke dalam fungsi adalah 3. Nah, kita panggil, kita lihat dulu ke fungsi 3. 3 itu dibagi 2 berapa? Sisa 1 tadi kan. Kalau sisa 1 dia oh iya, ini return lupa saya kira ini void ya. Kalau return nilainya bisa kita pakai lagi. Nah, ini bedanya. Tadi kan di sini void nih, kalau yang void tadi kan. Kalau di sini integer. Integer ini returnnya nilainya kita kirim lagi ke sini nih. Nah, balik dia. Kan 2 berapa tadi? 3 ya. 3 bagi 2 kan ada sisa 1. Nah, kita kirim nilainya satunya itu ke situ.
Nah, sekarang berarti eh, 1, if X-nya sekarang nilai 1. Kenapa? Karena nilai X itu hasil dari sini tadi kan. Nilai dari sini itu kan dikirim dari fungsi kita ini. Jadi X-nya sekarang 1. X sama dengan 1 dah. Iya, berarti yang ini yang di print, dijalankan. Itu maksudnya. Itu kalau mengembalikan nilai. Itu namanya return. Atau dia bisa dipakai lagi lah di dalam fungsi lainnya. Nah, ini contohnya yang tadi itu. Lebih jelasnya. Ada namanya method overloading. Method overloading ini dia fungsi metodenya sama Bapak Ibu. Isinya sama. Hanya yang membedakan nanti tipe-tipe datanya. Nah, jadi kalau misalnya kita di sini kan, ini kalau tipe datanya integer, ini metode 1 yang dipanggil nanti. Kalau dia double dan integer itu nanti metode 2 yang dipanggil. Kalau dia boolean nanti metode 3 yang dipanggil. Nah, itu dia maksudnya. Dan panggilnya ini ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, penanganan kesalahan. Ya, namanya bikin coding itu tidak lepas dari exceptions. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan kenapa mungkin coding itu bisa error. Yang pertama mungkin kita ada masukan data yang tidak valid ya. Tidak sesuai dengan uh, kriteria. Terus file yang dimaksud dalam kode program itu nggak ada. Memorinya nggak terdefinisiin. Terus banyak lagi lah faktor lainnya. Nah, ini tiga kategori utama error, ada compilations, ada runtime, ada logic. Kita lihat yang compilations. Compilation itu bisa terjadi karena kesalahan sintak, kesalahan semantik, atau kesalahan cascading. Coba kita lihat kalau kesalahan sintaksis itu seperti apa. Ya, hal-hal sederhana lah, misalnya lupa titik koma, apa namanya, kurungnya terbuka, nah, itu akan menghasilkan ya. Terus kalau kesalahan semantik gimana? Ada proses yang tidak terdefinisikan dengan baik. Contoh di sini, dia mau cari nilai C, A kali B, tapi dia nggak ngasih nilai A, B itu mana. Sama kayak misalnya kita disuruh bikin kopi. Dikasih tahu nih, kalau bikin kopi itu gula, kopi sama air panas. Dia cuma ngomong itu aja, tapi gula, kopi, air panas ini nggak dia sediain. Apa yang mau diproses? Nah, itu sama dengan itu kira-kira untuk yang compilation error. Apa namanya, kesalahan cascading, sorry semantik. Kalau cascading gimana? Cascading ini identifier di dalam Java itu tidak dideklarasi dengan baik. Nah, contohnya for itu kan harusnya for. Itulah. Kita lanjut ke runtime. Jadi pada saat kita mengeksekusi ya, apa namanya mengkompilasi program itu, karena bisa terjadi error juga. Itu misalnya terjadi ini. eh Lanjut ya, logic error. Kalau logic error itu dia nggak terdeteksi nih Bapak Ibu. Sebenarnya ada error dari program kita ini. Kenapa? Karena programnya berhasil juga dijalankan, dikompilasi. Terus pada saat runtime tidak ditemukan kesalahan. Pada keluaran juga tidak, tapi pada keluarannya nggak sesuai dengan yang diinginkan. Contoh kita punya ekspresi di mana A ini sebenarnya 2 tambah 2. Harusnya kan keluarannya masih 4, tapi keluarannya lain. Nah, tapi dia nggak nampilin error. Nah, itu disebut dengan logic error. Nah, jadi untuk menangani permasalahan-permasalahan di dalam array, di dalam error itu, kita bisa pakai try catch namanya. Try catch ini nanti dia mencari tahu, memberi tahu lah kesalahan-kesalahan itu bagaimana. Mungkin untuk try catch. Jadi ini disebutkan saja nanti bagaimana penggunaan try catch. Kita lanjut saja ke modul selanjutnya ya. Oke, modul terakhir. Nah, kalau saya lebih senang ini nyebutnya pengelolaan string. Bapak Ibu kan di awal ya, saya tuh bilang kalau data itu sebenarnya secara visual, kalau kita nggak lihat dia itu dalam angka-angka, pasti dalam huruf kan. Nah, kalau angka di dalam pemrograman itu biasanya disebut dengan numberic. Numberic itu banyak macamnya. Ada double, ada float, ada integer, dan lain sebagainya. Kalau huruf itu bisa string, bisa char, bisa varchar kan seperti itu. Nah, kalau dia gabungan ya atau apa istilahnya
pentumpukan kesatuan dari sebuah kata misalnya itu kan merupakan array tapi dalam bentuk string. Kenapa? Karena dia ada masing-masing karakter tuh yang tersusun sehingga menghasilkan yang namanya suatu string. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara string itu kita sedang berbicara bagaimana mengolah, memproses data string seperti itu. Ini kelas yang diturunkan dari Java-Lang menangani deretan karakter. Nah, itu disebut dengan kelas string. Nah, jadi dia memiliki metode. Kita bisa pakai dia untuk mengubah huruf kecil jadi huruf kapital, menggabung karakter atau string, dari depan, tengah, dan belakang. Coba kita lihat satu-satu. Kalau kita mau cari tahu berapa nih jumlah karakter yang ada pada rentang string kita ini, itu kita bisa pakai length ya, length namanya. Ini contohnya, ada variabel jumlah akar, tipe datanya integer. Terus di sini ada string txt, saya suka belajar Java. Nah, jumlah akar itu isinya adalah txt.length. Nah, jadi kalau kita di sini lihat outputnya kan yang nampil txt yang dipanggil, berarti ini hasilnya. Ini dia. Nih, kalau pas di sini kan yang dipanggil jumlah akar. Jumlah akar itu kan txt.length. Nah, kita lihat txt ini dihitung dia. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti masuk ya Bapak Ibu ya. Sampai terakhir. Jadi nanti dia nampil 2 saat. Itu yang string. Length. Metode length. Terus sekarang concat. Concat itu gabungin 2 string ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada string 1 nih. Nama depan namanya. Nama variabelnya. Isinya kani. String yang kedua nama belakang, isinya laungbu. Terus ada string nama lengkap. Nah, nama lengkap itu isinya adalah nama depan, ini dia. Terus kita concat. Kita concat itu namanya kita tambah. Kita gabung dengan nama belakang. Jadi kalau kita print out ya, variabel nama lengkap yang merupakan concat dari nama depan, nama belakang, itu hasilnya ini. Hilang, laungbu. Terus ada chart. Chart ini mengambil satu karakter dari satu string. Nah, kan saya bilang string itu sebenarnya ini array karena dia ada indeksnya. Nah, misalnya di sini ada string x isinya halo Java seru ya. Nah, terus ini char 1 string x chart 5. Berarti dia ngambil indeks yang kelima. Yang kelima apa? J ya, ini J. Itu seterusnya. Itu saja mungkin untuk string. Kita lanjut ke materi sudah selesai semua. Kita lanjut ke tugas. Nah, ini Bapak Ibu yang mau kita bahas. Tugas kita ada di aktivitas belajar yang ke-12 ya. Oke, tugas yang ke-3. Tugas kita itu sama Bapak Ibu. Dari tugas 1, tugas 2, tugas 3. Di tugas 1 itu kita diminta bikin flowchart-nya. Di tugas kedua kita diminta untuk implementasinya dengan struktur logika program yang sudah kita pelajari. Ada sekuensial, ada percabangan, ada tulangan, kan seperti itu. Nah, di yang ketiga itu nanti ada beberapa apa namanya isi dari variabel itu disimpan dalam bentuk array. Nah, gitu. Ini contohnya. Kalau yang di input A, maka dia akan mengambil gaji pada array ke-0. Berarti mana nih Bapak Ibu yang akan kita simpan dalam array? Nah, tentu gaji. Gaji ini katanya disimpan dalam array. Nah, berarti gaji nanti tipe datanya array itu. Untuk yang 5 juta, array 0. Untuk yang 6,5, 1 indeksnya. Untuk yang 9,5, 2. Gitu ya. Tuh. Terus jumlah lembur itu disimpan lagi dalam array 30, 32, 34, 36, 38 untuk persennya. Jadi kan ada rumus di sini ya, rumus ini nih. Katanya kalau 1 itu nanti 30%. Nah, itu maksudnya. Kita coba langsung di coding aja ya. Saya udah bikin kebetulan. Oke, saya
close dulu ini hasil bandingannya. Oke, kita terus yang lain-lain supaya fokusnya ke situ saja. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Ya seperti biasa, tapi yang saya bilang tadi, sekarang gaji dan persen lemburnya itu disimpan dalam array. Ini dia, double. Ini menandakan di array ya. Namanya array gaji. Nah, array gaji isinya 5 juta, 6,5, 9,5. Jadi kalau kita mau manggil 6,5, dia ada di indeks ke-1. Kalau kita panggil persen, kalau misalnya 34, itu dia di indeks yang ke-2 gitu ya. Ini label biasa. Sampai sini label biasa nih. Di sini ada deklarasi variabel ya. Nama variabelnya goal, datanya string. Terus ada tipe data index goal, isinya -1, tipe data variabelnya in. Terus goal scanner dot next, maksudnya menyatakan kalau golongan ini nanti tipenya adalah inputan. Nah, gitu maksudnya. If goal dot equals A, kalau A yang terinput, yang dipanggil adalah index goal. Nah, index goal yang 0. Nah, indeks goal 0 ini sudah menyimpan nilai dari ini apa namanya apa ya istilahnya? Pokoknya A itu nanti 0 gitu ya. Di A ini 0 dulu. Simpan dulu sampai situ. Kalau dia B nanti indeks goalnya 1. Di sini kita baru ketahuan nih. Terus ada double gaji 0. Ada variabel baru nih, gaji tipe datanya double, data awalnya 0. Gaji ini memanggil array gaji. Nah, array gaji ya. Array gaji, ya ini nih array gaji. Indeks goal ini baru ini dari sini nih. Ah, gitu dia. Kalau yang dipanggil A tadi, berarti indeks goalnya adalah 0. Cari indeks goal 0 berapa? 5 juta. Ini 5 juta nih yang tampil di sini nih. Itu ya maksud dari kenapa ada indeks goal, supaya mengkonvert lah istilahnya, supaya tahu kalau A itu 0, kalau B itu 1 gitu ya. Karena ini indeks di dalam array kan dimulai dari angka. Dia nggak akan tahu kalau A itu 1, nggak tahu dia. Makanya kita perlu satu variabel untuk mengkonversi nilai A itu setara loh dengan 0. Nah, itu dia maksudnya di sini nih ya, Ibu ya. Lanjut, ini menampilkan gaji ya, gaji pokok yang dipanggil dari ini variabel sini nih. Nah, yang dipanggil itu gajinya sekarang. Gajinya berapa? Lihat data yang ke indeks berapa. Misalnya 6,5, berarti 6,5 nih muncul di sini. Oke, lanjut. Sistem .out.println, masukkan jumlah lembur. Nah, ini inputan lagi nih, ketikan. Sama ya, kita juga butuh variable scanner, inputan di sini ya. Nah, ini tipe datanya lembur, kita bikin di sini. Lembur itu scanner next in. Jadi kalau ini kebetulan sama ya, kalau lemburnya 1, nah itu nanti persennya 0. Indeks yang ke 0, mana indeks yang ke 0? Nah, 32 misalnya kan, 30 misalnya sampai gitu. Nah, jadi sekarang pas di sini, gaji lembur ini, gaji kan diambil dari sini nih, dari yang data di sini. Terus dikali persen diambil dari yang indeks tadi kan, terus dibagi 100. Kenapa? Dia kan 30%, 30% itu kan sama 30 bagi 100. Terus dikali dengan lembur. Lemburnya yang hasil inputan sini. Nah, baru setelah diproses dapat hasil di sini nih. Nah, di bawahnya double jumlah, ada variabel jumlah, isinya jumlah gaji ditambah galem. Nah, baru nanti di sini nampil jumlah. Nah, gitu. Coba kita running ya, gimana bentuknya. Ini sama Bapak Ibu, mirip banget dengan tugas yang kedua. Cuma sekarang gaji itu disimpan dalam array. Persen lembur disimpan juga di dalam array. Itu. Coba ya kita masukkan B. B itu kan dia ada di indeks ke-1 ya. Kita enter. Indeks ke-1 apa? 6.500 kan.
Kita masukkan misalnya lemburnya 12, kita enter. Jadi dapat 257. Ini tambah ini hasilnya ini. Nah, jadi untuk tugas yang ketiga itu minimal, enggak minimal, yang diharapkan inilah bentukannya. Walaupun sekilas mirip banget dengan tugas yang satu, tapi dia beda ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dicomot lagi tugas satu, disimpan terus dikirim. Nah, saya salah lah pastinya, karena ada teknis yang berbeda ya di situ. Makanya diperhatikan sekali gitu. Nanti saya akan usahakan selesai mengkoreksi semua supaya kalau misalnya ada yang kurang itu Bapak Ibu bisa melengkapi segera seperti itu. Nah, itu dia eh, tampilan ya hasil kira-kira dari tugas yang ketiga itu. Apa namanya? Untuk web yang keempat ini memang eh, teknisnya seperti itu. Kita bahas dulu materi, baru di akhir nanti kita diskusi tugas. Nah, cuman hari ini hanya bergabung Ibu Nadiro. Bu Nadiro kalau ada yang dirasa butuh didiskusikan kembali, silakan saja biar saya ulang gitu ya. Gak apa-apa, walaupun satu orang yang gabung, mungkin Bapak Ibu yang lain punya kesibukan, saya nanti akan menyematkan hasil recording ini di aktivitas belajar yang keberapa ya. Saya lihat dulu. 14 apa, Bu? Oh ya, 14 ya, Bu Nadiro ya. Iya. Ya. Nanti saya sematkan di sini. Jadi teman-teman yang tidak sempat melihat itu ini dilihat saja recordingnya itu. Yang penting tugas sih. Karena kan kalau diskusi itu sebenarnya juga penting tuh Bu Nadiro. Ibu ini nggak selalu ngerespon nggak setiap tugas? Diskusi Karena mah saya jarang ngeliat aku, Bu. iya diskusi itu kan walaupun nggak dinilai, tapi respon juga Bu supaya ini untuk nambah pemahaman itu. Oh, iya, iya. Isi aja ya Bu ya. Masih bisa dah ya? Masih. Kita Bisa, nggak ada bisa. deadline tuh. Ya, di apa ya Bu ya? Saya juga ngekasih feedback itu di apa di diskusi Nah, gitu. boleh. Oke, Bu Nadiro ada nggak rasanya yang perlu didiskusikan? Untuk saat ini cukup sih, Bu. Cukup ya? Iya. Ya, oke lah. Bu Nadiro ini ya, berarti malam minggunya aman ya, masih bisa ngikuti ini nih, masih nggak ini ya, nggak Aman-aman, ada Bu. kerjaan. Oke deh, oke lah Bu Nadiro, saya tunggu tugas yang ketiga ya. Udah sampai nggak Bu tugas yang ketiga? Belum, Bu, lagi proses pengerjaan. Iya, kalau bisa pakai video lebih bagus Bu. Cuman saya masih ngoreksi sih, kan walaupun sebenarnya disarankan pakai video, tapi kalau screenshotan tiap codingnya jelas, saya rasa cukup cukup lah. Oh, Gitu aja baik, sih Bu. Bu. Kalau bisa video ya. Kalau enggak, jelas aja Bu di NetBeans. Ibu biasanya pakai apa nih bikin? Eh, Visual Studio kah? Atau memang install NetBeans di apanya? Di NetBeans. laptopnya? NetBeans itu lebih bagus Bu. Nanti Mm. di screenshot aja ya. Oh, baik, Bu. Tampilan coding dan hasil running-nya. Ya. Oke lah Bu Nadiro, saya rasa cukup ya untuk web yang keempat ini. Eh, bentar, saya lihat dulu udah berapa yang submit, baru nanti kita akhiri. Boleh, Kita Bu. kita kelas 41 ya Bu ya? Iya, Bu. Oh iya,